Hello everyone, my name is Ahmad Mukhtar. I'm from class 11 Fishing Vessel Engineering. Oke, pada pagi hari ini sebelum saya berangkat PKL, saya melakukan aktivitas lari atau jogging. Nah, lari pada pagi hari memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan energi, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi stres, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh. Oke, kita sudah selesai 3 kilo. Saya berangkat PKL, saya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Today, I will make a video about my daily work life. Today, I am in charge of maintaining and filling out the room temperature journal in the control room. I record the temperature in each room. I also check the condition of the compressor to ensure safety and control. In addition to filling out the temperature journal, I also go around checking the carbon dioxide pressure inside the cold storage building, ensuring the temperature remains stable. Whenever there is a schedule for cleaning cooler, I also help clean it. Usually in a room with a temperature of minus 20 degrees Celsius. Saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum dan tujuan didirikannya perusahaan Kiat Ananda Cold Storage. Kiat Ananda Cold Storage merupakan fasilitas penyimpanan bersuhu dingin yang digunakan untuk menjaga kualitas berbagai produk yang mudah rusak, seperti ikan, daging, makanan beku, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya. Perusahaan ini didirikan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan perizinan usaha yang berlaku. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan juga mengacu pada KBLI 52102 tentang aktivitas cold storage. Tujuan utama dibangunnya cold storage adalah untuk menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman bagi pelaku usaha, produsen, distributor, maupun pelaku bisnis di bidang makanan dan minuman atau food and beverage. Dengan adanya penyimpanan bersuhu dingin, bahan pangan dapat bertahan lebih lama, tetap segar, terjaga kualitasnya, serta mengurangi risiko kerusakan sebelum didistribusikan atau diolah menjadi produk jadi. Dalam operasionalnya, perusahaan wajib menerapkan pengendalian suhu, pencatatan keluar masuk barang, standar keamanan pangan, serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan divisi saya adalah maintenance. Maintenance merupakan bagian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan perawatan, pemeriksaan, perbaikan, dan pemeliharaan terhadap seluruh mesin, peralatan, serta fasilitas operasional perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Tantangan industri saat ini adalah kemajuan teknologi, persaingan bisnis, dan biaya operasional yang terus meningkat. Solusinya yaitu berinovasi, meningkatkan kualitas SDM, dan menerapkan teknologi secara efektif agar perusahaan tetap kompetitif. SOP yang berlaku di perusahaan yaitu 1. Memakai sepatu safety, 2. Memakai sarung tangan, dan yang ketiga memakai helm safety. Sejarah maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sejak dahulu laut menjadi sarana utama transportasi, perdagangan, dan sumber mata pencarian masyarakat. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia dikenal sebagai pusat perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai negara di Asia. Laut menjadi jalur penting untuk perdagangan rempah-rempah, hasil perikanan, dan komoditas lainnya. Hingga saat ini, sektor kelautan dan perikanan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi penangkapan ikan. Pada masa lalu, nelayan menangkap ikan menggunakan alat sederhana seperti pancing tradisional, tombak, jaring sederhana, dan perahu tanpa mesin. Seiring perkembangan teknologi, alat penangkap ikan semakin modern, antara lain kapal motor dan kapal besar, GPS untuk menentukan lokasi penangkapan, fish finder untuk mendeteksi keberadaan ikan, jaring modern, dan alat tangkap yang lebih efisien.
Dengan adanya teknologi tersebut, hasil tangkapan menjadi lebih banyak dan kualitas ikan tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Peran sektor perikanan dalam perekonomian bangsa. Sektor perikanan memiliki peran penting bagi Indonesia karena menyediakan sumber pangan yang kaya protein bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan bagi nelayan, pengolah ikan, menjadi sumber pendapatan negara melalui ekspor hasil perikanan, mendukung pertumbuhan industri pengolahan hasil laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mendukung pertumbuhan industri pengolahan hasil laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Indonesia memiliki sejarah maritim yang panjang dan kaya. Perkembangan teknologi penangkapan ikan membuat kegiatan perikanan menjadi lebih efektif dan efisien. Sektor perikanan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui penyediaan pangan, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara. Ide inovasi pembuatan sistem monitoring suhu cold storage berbasis digital menggunakan Google Sheet. Latar belakang dalam penyimpanan produk perikanan beku, suhu harus selalu terjaga. Jika terjadi kenaikan suhu yang tidak terdeteksi, kualitas produk dapat menurun dan menyebabkan kerugian perusahaan. Solusi: membuat sistem monitoring yang dapat dengan mudah diketahui apabila suhu ruangan penyimpanan lebih batas yang telah ditentukan. Manfaat: mempermudah pengawasan suhu cold storage, mengurangi resiko kerusakan produk, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, mengurangi potensi kerugian perusahaan. Nilai tambah: dengan adanya sistem tersebut, perusahaan dapat menjaga kualitas produk lebih baik sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap mutu produk yang disimpan dan didistribusikan. Kesimpulannya, inovasi monitoring suhu berbasis digital menggunakan Google Sheet dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi kerja operator serta menjaga kualitas produk yang disimpan di cold storage. Laporan penyelidikan statistika data bivariat. Analisis hubungan jumlah barang masuk terhadap waktu bongkar muat atau loading di gudang cold storage. 1. Identifikasi variabel. Penyelidikan ini menggunakan dua variabel numerik, yaitu variabel independen X, jumlah barang masuk, dan dua variabel dependen atau Y, waktu bongkar muat dan penataan di cold storage. Berikut adalah data simulasi aktivitas gudang selama 5 hari. Hari 1, X sama dengan 100, Y sama dengan 30. Hari kedua, X sama dengan 200, Y sama dengan 45. Hari ketiga, X sama dengan 200, Y sama dengan 55. Dan hari keempat, X sama dengan 250, Y sama dengan 70. Hari kelima, X sama dengan 300, Y sama dengan 80. Identifikasi dan penjelasan asosiasi berdasarkan data di atas. Terdapat asosiasi positif yang kuat antara variabel X dan variabel Y. Penjelasan: ketika jumlah barang yang masuk ke gudang semakin banyak, maka waktu yang diperlukan oleh tim operasional untuk melakukan bongkar muat dan memasukkan barang ke area pembekuan juga semakin lama. Titik-titik data pada diagram pencar membentuk pola linear yang naik ke arah kanan atas. Estimasi model linear terbaik atau best inline melalui perhitungan regresi linear sederhana dari data di atas. Diperoleh persamaan model linear terbaik sebagai berikut. Y sama dengan 0,25x ditambah 6. Pemanfaatan model prediksi. Model ini dapat digunakan gudang untuk memprediksi durasi kerja jika esok hari barang yang akan masuk dijadwalkan sebanyak 400 karton. Perkiraan waktu penanganannya adalah Y sama dengan 0,25 dalam kurung 400 tutup kurung ditambah 6 sama dengan 106 menit. Analisis hubungan asosiasi dan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Hubungan dalam penelitian ini merupakan hubungan sebab akibat yang nyata. Peningkatan jumlah volume barang secara langsung menjadi penyebab utama bertambahnya durasi waktu kerja karena ada proses fisik yang harus dilewati. Pemindahan, pengecekan suhu, dan penataan palet. Bukan sekedar asosiasi. Hubungan ini logis dan dipengaruhi oleh kapasitas tenaga kerja secara kecepatan mesin jembatan angkat, bukan karena faktor kebetulan.